Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Abil Haryanto dengan NIM 0108 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan kultum tentang menjaga lisan, menjaga iman, guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek penyuluhan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan yang tiada tara. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita dalam setiap sisi kehidupan, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua untuk merenungkan suatu hal yang sering kita anggap sepele, namun dampaknya sangatlah besar dalam kehidupan kita dan akhirat kelak kita, yaitu tentang lisan, lidah kita, ucapan kita, dan juga kata-kata kita. Lisan itu kecil, tetapi menentukan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa lisan hanya sepotong daging kecil di mulut kita, tetapi justru itulah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang artinya berbunyi, mayoritas manusia diserat ke dalam neraka oleh hasil dari lisannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, bukan karena zina, bukan karena mencuri, tapi karena lisan semata. Kenapa bisa demikian? Karena lisan ini aktif setiap hari dan sering kita kendalikan tanpa sadar. Lisan bisa mengeluarkan kebohongan, ghibah, caci maki, sumpah palsu, fitnah, meremehkan orang lain, dan lain sebagainya. Satu kalimat bisa menghancurkan hati. Satu ucapan bisa memicu perkelahian. Satu status di media sosial bisa memecah belah umat. Contoh nyata bahaya lisan. Mari kita renungkan ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, walaupun itu benar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tahukah kalian apa itu ghibah? Yaitu kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang ia tidak suka. Hadis riwayat Muslim. Mungkin kita pernah ikut arisan atau
ngumpul-ngumpul lalu membahas keburukan orang lain. Itu dosa. Dan ironisnya, ghibah sekarang semakin mudah. Cukup ketik komentar di media sosial, tinggal sebar hoak, lalu jadi dosa jariah. Yang kedua, sumpah palsu. Berapa banyak orang yang berani menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menutupi kebohongan. Mungkin dalam jual beli, demi Allah ini barang asli, padahal itu barang palsu. Sumpah palsu bisa menghapus pahala amal dan menjerumuskan ke dalam api neraka. Lisan menjadi cermin iman. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, iman kita tercermin dari ucapan kita. Kalau seseorang benar-benar beriman, maka lisannya pasti terjaga. Tidak suka berkata kotor, tidak mudah mencela, tidak juga menyebarkan keburukan orang lain. Sebaliknya, jika seseorang mudah berkata kasar, suka mencaci, suka fitnah, maka itu pertanda iman dalam hatinya sedang lemah. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga lisan agar kita tidak terjerumus oleh lisan? Rasulullah SAW mengajarkan cara-cara menjaga lisan. Yang pertama, bicara yang baik atau diam. Kalau kita tidak punya hal yang baik untuk dikatakan, lebih baik diam. Diam itu bisa menyelamatkan kita semua. Yang kedua, berbanyak dzikir dan doa. Biasakan lisan ini digunakan untuk menyebut nama Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Kalimat ini ringan di lisan tetapi berat di timbangan akhirat. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Alihkan lisan kita dari bergunjing kepada membaca kalam Allah. Ini adalah bentuk menjaga lisan dan menambah pahala. Yang keempat, hindari tongkrongan yang tidak bermanfaat. Lingkungan sangat berperan atau berpengaruh. Kalau lingkungannya suka gosip, maka suka mencela pula. Maka kita akan ikut terjerumus ke dalam lingkungan tersebut. Akan tetapi, kalau lingkungannya orang-orang yang menjaga lisan, maka kita juga akan terpengaruh ke dalam suatu hal kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai dari sekarang belajar mengendalikan lisan kita. Kalau mau bicara, pikirkanlah terlebih dahulu, apakah ini bermanfaat? Kalau tidak, yakin baik diam lebih mulia. Jangan remehkan satu kata buruk, karena bisa menjadi sebab dan akibat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari biasakan lisan untuk berzikir, lisan untuk menyebarkan kebaikan, lisan untuk menenangkan bukan menyerang, lisan untuk menyatukan bukan memecah belah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba
yang menjaga lisannya hingga kelak di hari kiamat. Kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bantu kami menjaga lisan kami. Jangan jadikan ucapan kami sebagai jalan menuju neraka. Jadikan lisan kami alat untuk mengajak kepada suatu kebaikan dan juga untuk berdakwah di jalan-Mu, bukan alat untuk menyakiti sesama. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.